Halo para pecinta mobil lama. Sini kita akan ulas mobil lama Indonesia yang keluar di bawah tahun 2000. Seperti apa ulasannya? Langsung saja. Mitsubishi Galant Sigma adalah medium sedan generasi ketiga dari seri Mitsubishi Galant yang diperkenalkan pada tahun 1976 di Jepang. Sedangkan untuk pasar Indonesia, Galant Sigma ini baru masuk ke Indonesia pada tahun 1977, sekaligus menjadi generasi Galant pertama yang hadir di Indonesia. Model pertama dari Galant Sigma tahun 1977 dibuat dengan bentuk headlamp depan 4 buah lampu bulat, lalu bentuk bodinya masih sedikit melengkung khas mobil era tahun 70-an. Dan pada sekitar tahun 1979, Galant Sigma ini mengalami facelift dengan mengubah keempat lampu bulatnya menjadi lampu kotak kecil seperti pada Toyota Corona 2000. Pada bagian belakangnya pun terdapat lampu belakang yang memiliki alur garis. Pada masa edarnya, Galant Sigma ini dihadirkan dalam dua tipe, yaitu tipe GL yang memakai mesin 1600 cc dan tipe GLX yang memakai mesin 2000 cc. Dan tipe GLX ini pun adalah tipe yang diposisikan sebagai tipe tertinggi dari Galant Sigma saat itu. Perbedaan Galant Sigma GL dan GLX ada pada bagian mesin. Ciri khasnya antara lain ada pada interiornya, di mana interior tipe GL hanya ada warna hitam, sedangkan untuk interior tipe GLX sudah two-tone dengan paduan warna coklat tua dan coklat muda. Dan pada tipe GLX pun memiliki fitur yang lebih banyak dibanding fitur tipe GL. Di antaranya tipe GLX sudah ada tachometer dan jok penumpang belakang yang bisa diatur kemiringannya. Galant Sigma memiliki dua varian mesin, yaitu 1600 cc dan 2000 cc. Untuk versi 1600 cc dengan kode A121 memakai mesin Saturn 4G32 SOHC berkapasitas 1600 cc dengan dua valve per silindernya, dan pengabut bahan bakarnya pun menggunakan karburator dengan transmisi manual 4 percepatan. Lalu pada versi 2000 cc-nya dengan kode A131 memakai mesin Astron 4G52 SOHC berkapasitas 2000 cc yang juga menggunakan dua valve per silindernya dan memakai pengabut bahan bakar karburator. Transmisinya pun masih sama dengan versi GL, yaitu memakai transmisi manual. Hanya saja pada tipe GLX transmisinya sudah ditambah menjadi 5 percepatan. Memasuki tahun 1982, Mitsubishi mengeluarkan generasi keempat Mitsubishi Galant yang masih tetap sama diberi nama Galant Sigma. Dan Galant Sigma generasi keempat ini pun masih memakai konfigurasi mesin yang sama dengan generasi sebelumnya. Dan pada tipe yang diluncurkannya pun tetap sama, yaitu Galant Sigma GL dan Galant Sigma GLX. Untuk perbedaannya terlihat jelas pada penampilannya, di mana Galant Sigma baru ini sudah menggunakan bodi yang lebih kotak meninggalkan sudut-sudut melengkung seperti Galant Sigma sebelumnya. Lalu pada bagian bumper berubah total menjadi lebih panjang meninggalkan bumper besi berlapis krom. Headlamp depan pun ikut berubah menjadi kotak besar yang sepintas mirip seperti Lancer SL. Dan pada bagian belakangnya, meskipun dirubah menjadi sedikit lebih tinggi, namun ciri khas bodi Galant Sigma generasi sebelumnya tetap dipertahankan pada Galant Sigma baru ini. Di tahun 1984, Galant Sigma generasi keempat ini pun mengalami facelift, di mana untuk penamaannya dirubah dari Galant Sigma GLX dirubah namanya menjadi Galant Sigma Super Touring, dan untuk Galant Sigma GL 1600 cc namanya berubah menjadi Galant Sigma GLS. Pada edisi facelift tahun 1984 ini, penampilan eksterior pada Galant Sigma Super Touring mendapatkan perubahan pada grill depannya. Grill depannya dirubah menjadi lebih besar dan dilapisi dengan krom.
Lalu pada tipe Super Touring ini pun sudah ditambahkan fitur power steering dan power window. Sedangkan untuk fitur-fitur lainnya masih sama dengan fitur yang ada pada tipe Galant Sigma GLX. Lalu pada Galant Sigma GLS, secara fitur Galant Sigma GLS ini tidak ada perubahan sama sekali, masih sama dengan Galant Sigma GL. Hanya saja pada eksteriornya mengikuti Galant Sigma Super Touring dengan grill yang lebih besar, namun hanya berwarna silver tanpa adanya lapisan chrome. Untuk urusan spare part mesin 1600 cc-nya lebih mudah dicari karena mesin Saturn 4G32 ini pun terpasang pada mobil L300 bensin. Sedangkan untuk mesin Astron 4G52, spare partnya ya gampang-gampang susah, tapi masih ada kok. Kelebihan mobil ini ada pada mesinnya. Selain mesinnya terkenal bandel, mesin Saturn 4G32 dan Astron 4G52 ini mempunyai reputasi mesin dengan tenaga yang luar biasa. Lalu dikarenakan Galant Sigma ini masuk dalam kategori midsize, menjadikan kabin Galant Sigma ini cukup luas dan nyaman saat dinaiki. Dan fitur-fiturnya pun cukup canggih untuk mobil di zamannya. Sementara untuk kelemahannya, ada beberapa kasus yang mengeluhkan keluar bunyi-bunyi pada gardannya. Tapi tidak semua Galant Sigma memiliki masalah ini. Mungkin gardan yang keluar bunyi-bunyi dikarenakan pemakaian pemilik sebelumnya saja yang kurang apik. Lalu pada urusan body partnya, body part Galant Sigma ini sudah sangat langka jika ingin mencari body part dalam kondisi baru. Untuk masalah harga, dikarenakan unit Galant Sigma ini tidak sebanyak Lancer SL, maka harganya pun sedikit di atas Lancer SL. Untuk Galant Sigma 1600 cc dengan kondisi baik, harganya mulai dari 15-20 jutaan. Sedangkan untuk tipe GLX atau Super Touring 2000 cc, harganya mulai dari 20 jutaan tergantung kondisi unitnya. Demikian ulasan singkat kita tentang Mitsubishi Galant Sigma, sebuah midsize sedan dengan mesin yang cukup mumpuni. Bagi para penggemar mobil berbodi besar, mobil ini sangat cocok untuk dimodifikasi dengan tema muscle car retro. Terima kasih telah menonton ulasan singkat ini, dan apabila ada yang ingin ditambahkan, bisa ditulis dalam kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di ulasan selanjutnya.